Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Denda Wismana. Saya mengajar mata pelajaran PJOK unit kerja di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bahaya HIV/AIDS. Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya infeksi HIV pada tahun 1987, HIV tersebar di 368 dari 497 kabupaten dan kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat ditemukannya infeksi HIV di Indonesia. Menurut UNAIDS, di Indonesia ada sekitar 690.000 orang pengidap HIV sampai tahun 2015. Dari jumlah tersebut, setengah persennya berusia antara 15 hingga 49 tahun. Wanita usia 15 tahun ke atas yang hidup dengan kondisi HIV sekitar 250.000 jiwa angka. Angka kematian akibat AIDS mencapai 35.000 orang. Dengan demikian, terdapat anak-anak yatim piatu akibat kematian orang tua karena AIDS berjumlah 110.000 anak. Penyakit HIV sudah hampir menyerang seluruh dunia, bahkan penderita HIV di Indonesia cenderung meningkat. HIV atau sering disebut Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. HIV belum bisa disembuhkan, tetapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Ada tahapan-tahapan HIV menjadi AIDS. Yang pertama, tahap awal infeksi HIV. Yang kedua, tahap tanpa gejala. Yang ketiga, tahap ARC atau AIDS-related complete. Yang keempat, ada tahap AIDS. Yang kelima, tahap gangguan otak atau susunan saraf pusat. HIV dalam tubuh manusia menyerang sel darah merah, yaitu limfosit, tempat yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. HIV itu sendiri adalah jenis virus yang rapuh, tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. HIV bisa ditemukan di dalam cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Cairan yang dimaksud adalah cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah, dan ASI. HIV tidak bisa menyebar melalui keringat atau urin. Di Indonesia, faktor penyebab dan penyebaran virus HIV terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu melalui hubungan seks yang tidak aman dan bergantian jarum suntik saat menggunakan narkotika. Berikut ini ada beberapa cara penyebaran HIV lainnya. Yang pertama, penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, ketika melahirkan atau menyusui. Yang kedua, melalui seks oral. Yang ketiga, pemakaian alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian. Yang keempat, melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi. Dan yang terakhir, memakai jarum, suntikan, dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi, misalnya spons dan kain pembersihnya. Masa inkubasi HIV. Masa inkubasi adalah jangka waktu setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit. Penularan HIV diperantarai melalui cairan tertentu dan bisa bertahan di dalam tubuh seumur hidup. Namun gejala HIV umumnya tidak akan langsung muncul setelah pertama kali terinfeksi virus. Seseorang yang terinfeksi virus HIV biasanya akan melalui tahapan stadium penyakit yang dimulai dari masa jendela. Masa jendela menggambarkan rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk membentuk antibodi dalam darah sampai mulai menginfeksi dan memunculkan gejala.
Setiap tahapan stadium itu sendiri menandakan sudah berapa lama masa infeksi HIV telah berlangsung di dalam tubuh. Ada beberapa cara terjadinya penularan HIV. Yang pertama dari hubungan kelamin, kedua transfusi darah, yang ketiga alat-alat medis, keempat ibu hamil, kelima cairan tubuh, dan yang terakhir donor organ atau transplantasi. Gejala awal terinfeksi virus HIV. Ketika HIV dalam masa inkubasi, perlahan-lahan kekebalan tubuh mulai mengalami penurunan. Gejala-gejala fisik mulai terlihat seperti demam, badan cepat lesu, nafsu makan menurun, dan lain sebagainya. Kemudian, ada beberapa kelompok yang beresiko tinggi terkena virus HIV. Yang pertama, homoseksual, yaitu sekelompok orang yang menyukai hubungan seksual sesama jenis. Yang kedua, hyperseksual, yaitu kebiasaan bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, biseksual, dan yang keempat, pecandu narkoba. Selanjutnya ada beberapa cara mencegah penularan virus HIV. Yang pertama, selalu menggunakan jarum suntik steril dan baru ketika melakukan penyuntikan. Yang kedua, selalu menerapkan kewaspadaan mengenai seks aman atau hanya berhubungan seks dengan pasangan yang syah sebagai suami istri. Yang ketiga, jika ibu hamil positif HIV, sebaiknya diberitahu tentang semua resiko dan kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya atau bayinya. Ada beberapa obat yang dapat memperlambat perkembangan virus HIV di dalam tubuh. Yang pertama adalah AZT atau azidotimidin. Obat yang diperkirakan mampu menahan perkembangan virus dan mengandung efek samping. Yang kedua ada DDI atau diseositidin, yaitu obat yang mampu menahan reproduksi virus AIDS di dalam darah. Dan yang ketiga ada DDC atau zalcitabin, yaitu obat yang dapat menahan perkembangan virus AIDS. Dan pembahasan dari saya untuk pertemuan hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Baraya.